Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan dari kitab Risalatul Mudzakarah di dalam khutbah. Wa amara ibadahu alladhina amanu bitta'awuni alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum wa annahu waliyul muttaqin. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk saling bantu, saling tolong, alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Wa akhbarahum, dan Allah mengkabarkan kepada mereka, anna akramahum, bahwasanya yang termulia dari mereka, yaitu dari hamba-hamba Allah yang beriman, indahu, di sisi Allah, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Wa annahu waliyul muttaqin, dan sesungguhnya Allah adalah pemimpin, penolong, penjaga al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk saling dukung, saling support, saling bantu dalam menjalankan kebenaran. Albir di situ sebagian mengartikan mutaba'atul amr, yaitu mengikuti perintah. Jadi orang-orang yang beriman itu harus saling support, saling dukung dalam mengikuti perintah Allah. Nah, perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wat taqwa, taqwa mujanabatun nahi, saling support, saling dukung untuk menjauh, menghindar dari an-nahi, larangan. Ada yang mengartikan albir Islam. Orang-orang yang beriman harus saling support dalam menjalankan apapun ajaran dalam Islam. Wat taqwa sunnah, saling support dalam menghidupkan kesunahan. Ada kebaikan individu, ada kebaikan dilakukan berjamaah, bersama-sama. Baik yang individu ataupun yang bersama-sama itu butuh saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya. Karena ada kalanya manusia itu datang bosan, malas. Lah disitulah butuh support,
butuh dukungan agar ia tetap semangat, tetap menjalankan, tidak tergoda atau tidak meninggalkan karena malas atau bosan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat itu perhatian kepada temannya, perhatian kepada saudaranya ketika mereka gaib, absen dari kegiatan yang ada. Tidak sedikit dan tidak jarang Nabi itu tanya, kemana fulan? Di mana fulan? Itu secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka. Ketika nggak ada itu kita perlu tahu ada apa. Kalau misalnya mereka itu mulai males, mulai bosan, didukung, disupport untuk apa? Membantunya menghilangkan rasa bosan, jenuh dan malesnya. Karena bosan dan males keduanya tidak menghasilkan apapun, justru malah menghasilkan kerugian yang sangat mendalam, yang tidak bisa terobati bahkan sekalipun ia sudah berada di dalam surga. Bosan, malas membuat dia menjauh, menghindar, mengurangi. Terus apa yang dia lakukan? Ketika dia menghindar, menjauh itu apa yang dia lakukan? Sholawat, baca Quran, sholat, berdoa kepada Allah? Enggak. Main HP, nonton TV, keluyuran gak jelas, dan lain sebagainya. Dia sudah tertinggal banyak, sudah membuang banyak dari kemuliaan keistimewaan. Yang tidak ia sadari, yang ia tinggalkan adalah sangat besar pahalanya. Karena jenuh atau malas gak ikut ngaji misalnya, milih tidur misalnya, atau milih cangkruk di depan rumahnya dan semisalnya, dia nggak merasa kehilangan sesuatu. Kenapa dia lupa dengan sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Keberuntungan orang yang menghadiri majelis zikir adalah surga. Loh, kita nyari apa coba? Kelas seperti kita ini nyari apa? Surga. Kalau aulia tidak nyari surga, nyari ridhonya Allah. Kalau kita nyari surga, nyari kenikmatan surga. Lalu dia lupa, yang dicari malah ditinggalkan, malah dijauhi. Belum lagi hadisnya Rasulullah yang menyatakan huduru majlisi ilmin afdalu atau khairun min salah alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Menghadiri satu majelis ilmu, satu, itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, nyelawat 1000 jenazah.
Kita sholat 1000 rakaat butuh berapa hari? Butuh berapa hari kita sholat 1000 rakaat? Dalam satu hari kalau kita menjalankan sholat 5 waktu itu 17 rakaat. Ditambah rawatib, qobliyah ba'diyah. Dengan yang ghairu muakkad sudah. Ghairu muakkad itu dengan ghairu muakkadnya berarti 2 rakaat sunatul fajr. 8 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Berapa sudah? 10. Tambah dengan 4 rakaat asar, sunatul asar. 14. Tambah dengan maghrib, ba'diyahnya 2 rakaat. Isya ba'diyahnya 2 rakaat. Berapa sudah? 18 rakaat. Tambah 17. Berapa? 35. Sholat duha 8 rakaat. Berapa? 43. Witir 11 rakaat. Berapa? 4. Sholat apa meneng? Wis mentok wis. Atau ada yang sholat awabin 6 rakaat. 3 tambah 54 tambah 53 tadi. 54 tambah 6 60. Berarti untuk 1000 pirang dino? Untuk 1000 berapa hari? Untuk 1000 beberapa hari kita baru bisa mendapatkan. Ini cuma satu kali tok. Satu kali hadir sudah mendapatkan lebih baik dari sholat 1000 rakaat sunnah. Lah kita tahu pahalanya sholat sunnah itu rawatib, pahalanya rakaatul fajr aja khairum minad dunya wa mah fiha. 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur itu haramallahu jasadahu 'alan nar, diharamkan jasadnya dari neraka. 4 rakaat qobliyah asar didoakan meraih rahmatnya Allah oleh Rasulullah. Rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Yang sholat ba'diyah maghrib plus awabin itu dinyatakan oleh Rasulullah kalau 6 rakaat seperti ibadah 12 tahun fardu dan sunnahnya. Belum lagi ada riwayat yang akan dibangunkan oleh Allah satu rumah atau riwayat yang lain satu istana di surganya Allah. Belum lagi 4 rakaat ba'diyat isya. Pahalanya seperti kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang kecil loh itu semuanya. Besar-besar loh. Tapi tetap satu majelis ilmu lebih unggul dari itu semuanya. Tapi bukan berarti tidak dilakukan itu ditinggalkan ilmu tok, bukan. Nah itu dan bentuk mengamalkan ilmu. Lah berarti ketika kita meninggalkan karena malas, karena jenuh, maka kita kehilangan sesuatu yang besar tanpa kita menyadarinya. Lah di situ baru apa? Butuh perhatian kepada yang hadir, untuk peduli kepada sesama muslim, sesama mukmin. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diperintahkan oleh Allah ini sesama mukmin, sesama muslim ini untuk saling support, saling dukung. Kenapa kamu nggak datang? Ada apa? Kalau males, kalau jenuh, dikasih semangat, dikasih pemikiran agar dia bisa berpikir. Kalau ada masalah, bantu problemnya. Ya, sebisa kita, nggak harus sampai menyelesaikan, sampai tuntas. Sebisa kita, semampu kita. Jangan sebaliknya, yang dilarang oleh Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling bantu, saling dukung, saling support dalam dosa dan udwan, kezaliman. Ada yang mengatakan itsm itu adalah kufur, jangan saling bantu dalam kekufuran.
wal udwan kezaliman. Ada yang mengatakan ithim adalah maksiat, jangan saling bantu dalam kemaksiatan. Wal udwan bid'ah. Kalau maksiat, masya Allah, membantu walaupun nggak ikhlas kadang, karena nggak enak. Ini kok bulan ngarep kok iki. Nah, bulan depan biasanya ada iuran untuk apa? Untuk maksiat. Untuk maksiat. Walaupun atas namanya bagus. Atas namanya bagus, tasyakuran. Masa tasyakuran melakukan kemaksiatan? Mana ada arti syukur itu maksiat? Habis minum khamr, alhamdulillah. Haram. Mencuri nggak ketahuan, alhamdulillah, haram. Karena syukur di tempat yang salah. Sama dengan syukuran ini. Sungkan, ndak enak, ndak ngei ini itu dan sebagainya. Kamu sungkan nggak ngasih, otomatis kamu bantu kemaksiatan. Lah kalau kemaksiatan itu tersebar di sini di sana, kamu sama-sama ingin tenggelam bareng. Karena kemaksiatan itu mengundang murkanya Allah. Maksiat, kedzaliman itu mengundang murkanya Allah. Kalau murkanya Allah datang nggak bele-bele, yang baik pun akan kena imbasnya. Seperti longsor, masa milih rumahnya omah iki, aku lu mudun nang omah iki, kon mudun nang omah iku, ndak ada, kena us. Banjir sama, mau rumahnya berandalan, preman ataupun rumahnya ustadz, kiai, kalau sudah banjir diskeneh. Lah kemaksiatan mengundang murkanya Allah, kamu bantu karena sungkan. Langsung nggak sungkan ambil Allah, sungkan ambil menungso. Kita diomongi mereka itu 1 hari 2 hari, setelah itu selesai. Ketika kita nggak disapa oleh mereka karena kita nggak membantu kemaksiatan, itu lebih baik daripada kita tetap disapa tapi dengan melakukan kemaksiatan yang dilarang. Loh, kita hidup ini mencari ridhonya siapa? Ridhonya manusia itu nggak bakal kita dapatkan. Kita kasih contoh yang kecil. Suami pikirannya sudah penuh untuk istri, untuk anaknya. Nah, tapi kan bedanya suami dengan istri itu, kalau suami itu menginginkan sesuatu untuk keluarganya itu nggak pernah ngomong. Nah, kelihatan ini kepingin, tapi belum mampu. Kelihatan ini kepingin tapi belum mampu. Dia hanya bisa merencanakan, insya Allah nanti kalau ada. Lah suami ini walaupun dia sudah berupaya gimana pun untuk menyenangkan istrinya, tetap istrinya akan ngomong apa? Kurang. Ini gambaran kecil, akan ngomong kurang. Apalagi kalau ada seorang istri, dan mudah-mudahan bukan termasuk istri atau orang yang hadir pengajian di sini insya Allah. Apalagi istri itu kalau selalu melihat keluarga orang lain, istrinya Fulan, istrinya Pak Fulan, Pak ini, Pak Pu, Pak Pitiang dan sebagainya. Kalau ngelihat istri-istri yang wah tambah, apapun yang dilakukan oleh suaminya nggak akan mungkin dianggapnya sudah, pasti anggapnya kurang. Kenapa? Dia melihat istrinya tetangganya nih, yang sama suaminya diginikan, yang sama suaminya digitukan dan sebagainya, nah, akan terus mengatakan kurang. Nggak akan pernah mengatakan
Alhamdulillah aku sudah dikasih sama suamiku, sudah cukup ini. Walaupun nggak seperti itu, walaupun nggak seperti ini, karena ini sesuai kemampuan suami saya. Wah, nggak ada seperti itu, jarang. Nggak ngelihat suaminya mampu atau bisa, enggak. Nah kalau kita nyari ridhonya manusia, ya, itu gambaran kecil dalam rumah kita, apalagi di luar rumah kita. Ini yang kita belanjani, ya, yang kita nafkahi, apalagi yang nggak kita nafkahi. Kemudian kita mencari ridhonya, nggak mungkin dapat. Jadi kalau dimintai untuk apa? O A I U, oh ada maksiatnya, oh ngapunten, tolak aja. Sungkan, buangan sungkan itu, mlebokno got. Nggak ada manfaatnya sungkan untuk seperti itu, nggak ada gunanya. Kenapa? Loh kita sungkan demi dia, tapi kita mendapatkan murkanya Allah, yang mengundang kita nanti masuk neraka. Lah kuat tambah neraka, mampu dah. Karena itu Allah larang, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Lah kalau dari kita ini tidak memberi karena digunakan untuk acara ini acara itu, dari kemaksiatan, kemudian kita sudah mundur, insya Allah lama-lama tasyakurannya bentuknya nggak seperti itu, bentuknya berubah benar-benar tasyakuran. Lomba membaca indah-indahan membaca Al-Quran, lomba azan, lomba sholat, atau lomba-lomba yang tidak melanggar, seperti lomba memanah, dan semisalnya. Loh nggak melanggar, bagus, nggak mengundang murkanya Allah, justru apa? Memberikan faedah bagi yang melakukan juga bagi yang nonton. Lah kalau lomba yang enggak benar, nah terkadang kalau kita lihat di beberapa daerah itu lombanya itu secara tidak langsung orang tuanya mengajarkan pornografi kepada anaknya, mengajarkan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat anak. Lucu tuh kondi. Nggak ada lucunya seperti itu. Lah ini karena apa? Karena support dari diantaranya kita, walaupun kita menganggap kita nggak besar ngasihnya, tapi tetap itu bentuk dukungan. Nah, karena itu Allah larang, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dilarang oleh Allah orang-orang yang beriman itu untuk saling support, saling dukung, walaupun bentuknya kecil sedikit, dalam perbuatan maksiat, dalam kekufuran, dalam kezaliman, dalam kebid'ahan. Wa akhbarahum anna akramahum indahu adzqahum. Lalu Allah mengkabarkan kepada orang-orang yang beriman ini, yang termulia dari mereka, yaitu dari orang-orang yang beriman, adalah atqahum, yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi bukan karena pinter, bukan karena kaya, bukan karena tingginya jabatan atau garis keturunan, tapi mulia seseorang di sisi Allah itu karena ketakwaan. Pinter nggak takwa, neraka. Kaya nggak bertakwa, bisa zalim, neraka. Tinggi jabatannya, nggak adil, zalim, masuk neraka, nggak bertakwa. Nasabnya mulia tapi nggak bertakwa, bisa masuk neraka. Bukti sudah banyak. Abu Lahab itu nasabnya mulia, sama dengan Nabi Muhammad. Nasabnya sama dengan Nabi Muhammad.
umpamanya nabi. Tapi nasabnya membantu Abu Lahab? Enggak. Di mana tempatnya Abu Lahab? Neraka. Nas Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Masuk neraka. Walaupun nasabnya mulia. Justru yang tidak memiliki nasab mulia tapi karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena keislamannya diangkat oleh Allah. Salman Al-Farisi. Anaknya bukan anaknya orang muslim, bukan anaknya orang mukmin, Salman. Bahkan Salman itu berpindah-pindah dari agama ke agama sampai akhirnya memilih Islam. Tapi ketika masuk Islam menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, diangkat. Sehingga Nabi mengatakan apa? Salman minna ahlal bait. Salman termasuk golongan kami ahlul bait. Putra Nabi Nuh, anaknya Nabi, anaknya Rasul, anaknya ulul azmi, nggak menyelamatkan dia dari murkanya Allah. Kenapa? Tidak beriman, tidak bertakwa. Sehingga dinyatakan oleh Allah, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, bukan keluargamu itu, bukan dari keluargamu, bukan termasuk keluargamu. Itu amalan yang enggak baik, enggak benar. Karena itu mulianya seseorang itu di sisi Allah tergantung ketakwaannya. Lah kadar ketakwaan seseorang itu enggak sama, berbeda. Yang paling bertakwa, yang paling bagus takwanya, lah itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu waliyul muttaqin. Dan Allah itu waliyul muttaqin, ya, penolong, penjaga orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu dijaga oleh Allah, ya, dijaga dari segala yang menyusahkan mereka, segala yang menyedihkan mereka di dunia. Nah, karena itu hidupnya orang bertakwa di dunia itu nggak ada sedih-sedihnya untuk urusan dunia. Nah, untuk urusan dunia nggak sedih, mau harga naik, mau nggak punya apapun mereka nggak sedih. Tapi kalau mereka tertinggal satu kebaikan walaupun itu terlihat kecil, sedih mereka. Karena apa? Itu bukan termasuk daripada dunia, itu akhirat. Nggak punya uang untuk makan, nggak bingung, nggak sedih, nggak galau, nggak sumpek. Tapi coba ketinggalan, ya, satu rakaat qiyamul lailnya aja, waduh, seperti orang kehilangan uang, seperti kehilangan harta. Karena itu Allah menjaga orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dijaga sama Allah, siapa yang bisa nembus penjagaan Allah? Gak ada yang bisa nembus. Apapun gak ada yang bisa menembusnya. Ya, menolong dan membantu orang-orang yang bertakwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ya, dan dijadikan oleh Allah orang yang kuat dalam meninggalkan kemaksiatan, ya, kemungkaran, kejahatan, kezaliman. Dan semoga waktu-waktu hari-hari kita, ya, diberi oleh Allah kemudahan dalam meningkatkan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.